Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabinastain ala umur dan waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat dirinya kita masih bisa merasakan ilmu dan nikmat di dunia ini. Jangan lupa juga salawat serta salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita masih bisa merasakan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Yang terhormat Ibu Nur Aini selaku guru agama Islam. Pada kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang qada dan qadar. Tapi sebelum itu saya akan mereview kembali materi dari kelompok sebelumnya. Tentunya materi sebelumnya itu yaitu iman kepada hari kiamat. Tentunya kita bertanya pada saat itu, apa sih hari kiamat itu? Hari kiamat merupakan hari di mana semuanya akan berakhir, dunia ini akan berakhir. Hari kiamat bisa diartikan jadi dua, yaitu hari kiamat di mana dunia ini akan selesai, dan juga hari kiamat di mana akhir dari semua itu adalah akhirat. Apa sih tujuan dan fungsi-fungsi dari hari kiamat itu ada? Tentunya pertama-tama hari kiamat itu mengingatkan manusia itu tentang akhirat dan kematian dan juga akhir dari kehidupan. Dan juga kedua, itu memberikan tujuan kepada manusia untuk mencari kehidupan yang lebih hakiki daripada dunia ini yang sementara. Dan yang ketiga, agar manusia senantiasa berbuat baik kepada Allah dan selalu ingat akan beribadah kepada Allah di dunia ini. Oke, karena kita sudah mereview kembali, nah kita masuk ke materi qada dan qadar. Tapi sebelum itu, apa sih hubungan hari kiamat dengan qada dan qadar? Nah, sebenarnya kalau kita bertanya kembali, hari kiamat itu sebenarnya qada apa qadar sih? Apakah hari kiamat itu kenapa hari kiamat itu selalu terjadi? Apakah itu sudah takdir Allah? Apakah itu yang dinamakan takdir? Dan bagaimana sih nasib kita nanti di hari kiamat? Apakah kita bisa mengubah nasib kita? Apakah nasib kita sudah ditentukan? Pada akhirnya kita menjadi seperti ini atau seperti itu. Nah, itulah fungsi kita mengetahui qada dan qadar. Itulah hubungan qada dan qadar dengan hari kiamat. Nah, sebelum kita maju ke slide berikutnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Ilham Pranoto dan saya dari kelompok 4. Anggota-anggota dari kelompok saya yaitu Aditya Agustin, Adelia Fairuz, juga ada Ernanda Nugroho, dan Sri Astuti. Berikut penjelasan dari Sri Astuti ke slide berikutnya. Terima kasih. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya ketetapan, keputusan, serta pelaksanaan. Cara istilah itu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali tentang manusia. Sedangkan qadar secara bahasa artinya ukuran dan suatu kepastian. Secara istilah yaitu perwujudan dari qada, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali tentang semua yang berhubungan dengan manusia. Jadi, perbedaan antara qada dan qadar yakni dilihat dari qadar. Qadar ini merupakan perwujudan dari qada, berarti qada ini setelah qadar. Nah, contoh dari qadar yaitu mati, lahir, serta jodoh. 3 hal ini tidak bisa diubah karena merupakan suatu kepastian. Jadi, qada ini bisa diubah dengan doa, ikhtiar, serta usaha, sedangkan qadar tidak bisa diubah karena merupakan suatu kepastian. Pesan yang kedua yaitu dalil qada dan qadar, yakni dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
'alallahi yasira, yang artinya tiadalah suatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauhul Mahfuz terdahulu sebelum kejadiannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang kedua yaitu dalam surat Al-Mursalat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadarna fani'amal qadirin, yang artinya lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Ketiga yaitu Rasulullah SAW bersabda, wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kalda wa kalda, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala, yang artinya jika sesuatu menimpamu maka janganlah mengatakan seandainya aku melakukannya niscaya akan demikian dan demikian, tapi ucapkanlah sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Nah, baik teman-teman, marilah kita lanjutkan pada slide yang keempat ini, yaitu mengenai contoh koda maupun contoh qadar. Contoh koda yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan matahari terbit pada siang hari dan bulan terbit pada malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kapan laut harus pasang dan kapan laut harus surut. Kemudian contoh yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini pasti akan mati. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan manusia untuk berjenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian contoh yang kelima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kelahiran seseorang. Kemudian dilanjutkan dengan contoh qadar. Contoh qadar yang pertama adalah takdir mubrom, yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah sama sekali, seperti layaknya kodok. Kemudian yang kedua adalah ada takdir mu'allaq, yang bisa saja diubah dengan manusia melalui ikhtiar ataupun berusaha, dibarengi dengan tawakal maupun berdoa. Contohnya yaitu orang yang bodoh akan cerdas apabila ia benar-benar giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua adalah orang miskin akan menjadi kaya apabila dia berusaha dan berdoa. Kemudian contoh yang ketiga adalah bencana alam ini mungkin tidak akan menimbulkan korban yang banyak jika manusia itu dapat menghadapinya dengan menggunakan kemampuan yang telah Allah berikan. Baik teman-teman, marilah kita lanjutkan ke slide yang kelima, yaitu menjelaskan mengenai takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya yaitu sesuatu yang digantungkan. Makna harfiahnya, takdir mu'allaq merupakan takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya, melalui usahanya, dan berdoa kepadanya. Manusia diberi Allah kesempatan untuk berusaha semaksimal mungkin, sedangkan hasil akhirnya tetap akan Allah sendiri yang memutuskan. Contoh takdir mu'allaq yang pertama adalah jika ingin pandai dan unggul dalam suatu bidang pelajaran, maka kita harus belajar dan berusaha lebih keras dibandingkan yang lainnya. Jadi kita harus benar-benar
bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ketika menginginkan tubuh yang sehat, maka kita harus menjaga pola makan serta pola hidup yang sehat dan melakukan olahraga secara rutin. Apalagi situasi dan kondisi seperti sekarang yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga pola sehat hidup kita dan rutin-rutinlah kita melakukan olahraga supaya tidak terjangkit virus corona ini. Kemudian contoh yang ketiga adalah kesuksesan bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, tanggung jawab, dan percaya diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, lalu ada yang namanya takdir mubrom. Apa sih takdir mubrom itu? Takdir mubrom itu ialah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dan itu sudah pasti akan terjadi. Nah, takdir mubrom itu ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti terjadi pada diri manusia, dan manusia itu tidak diberikan peran untuk mewujudkannya. Namun Allah mempunyai asmaul husna yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kita bisa berdoa dan memohon kepada Allah agar pundak kita itu diberi kekuatan, dan kita bisa berdoa agar takdir kita itu diringankan. Nah, apa aja sih contoh dari takdir mubrom itu? Nah, yang pertama itu kematian. Kita bisa berdoa kepada Allah agar kematian kita itu menjadi husnul khotimah. Nah, yang kedua itu musibah. Kalian tahu gak sih kalau sedekah itu bisa menghindarkan kita dari musibah? Nah, contohnya itu misalkan kita mengalami kecelakaan. Kita mengalami kecelakaan dan kita patah-patah tulang. Namun karena sedekah kita hanya mengalami luka-luka kecil saja. Nah, itulah definisi dari takdir mubrom. Lalu tanda mengimani kode dan qadar. Yang pertama itu selalu sabar dan menerima kenyataan. Kita harus selalu sabar dan menerima kenyataan apa dengan musibah apa yang kita alami saat ini. Yang kedua itu senantiasa bersabar. Yang ketiga itu rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. Lalu yang keempat bersikap optimis. Yang kelima itu bertawakal. Yang keenam itu menaati perintah Allah dan jauhi larangannya. Yang ketujuh itu mengisi kehidupan dengan hal-hal positif. Selanjutnya kita akan membahas dan mengetahui tentang fungsi dari mengimani qada dan qadar. Yang pertama adalah agar kita sebagai manusia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia harus menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Fungsi yang kedua adalah agar manusia senantiasa berusaha dan berikhtiar. Jadi kita sebagai manusia harus bisa berusaha dan belajar dengan giat untuk mencapai apa yang kita mau. Yang ketiga adalah agar manusia bisa bertawakal dan bersabar. Jadi kita sebagai manusia itu harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah dijauhkan dari sifat takabur dan sombong. Jadi jika kita memperoleh keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tuh nggak boleh sombong, karena kita harus tahu kalau misalkan semua hal yang dikasih sama dia itu memang karunia-Nya. Jadi kita sebagai manusia tuh nggak boleh sombong dan nggak boleh takabur. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui hubungan dari qada dan qadar. Jadi apa sih hubungan keduanya? Jadi kalau misalkan qada itu adalah ketentuan atau hukum atau rencana yang telah Allah tuliskan sebelum kita dilahirkan di bumi atau sejak zaman azali.
Nah, kalau misalkan qadar apa? Qadar adalah kenyataan dari hukum tersebut. Jadi kalau misalkan kita mengibaratkan, ibaratnya ini qada dan qadar merupakan rencana dan realisasi atau kenyataan dari rencana tersebut. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah hikmah yang akan kita dapatkan jika kita mengimani qada dan qadar. Yang pertama adalah sabar. Kita sebagai manusia akan senantiasa sabar menghadapi segala cobaan dan tidak mudah putus asa dengan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Yang kedua, hikmahnya adalah agar kita sebagai manusia itu tidak sombong dikala berhasil dan tidak berkecil hati dikala gagal, karena pasti nantinya Allah telah menyiapkan rencana yang begitu-begitu dahsyat yang kita sendiri tidak akan sangka-sangka. Lalu yang ketiga adalah terhindar dari sifat iri dan dengki, karena kita sebagai manusia sudah tahu bahwa masing-masing dari manusia itu punya rezekinya masing-masing yang telah Allah tetapkan. Jadi kita sebagai manusia tidak akan merasa iri dan dengki. Dan yang terakhir adalah membangkitkan rasa perlunya berusaha. Jadi ya kita harus berusaha dan bersyukur pastinya, karena dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh terkecilnya aja, seperti kita bernafas, itu kan walaupun kelihatannya kecil, padahal itu merupakan karunia yang begitu besar yang telah Allah berikan untuk kita. Kesimpulan pembahasan qada dan qadar yaitu qada dan qadar merupakan rukun iman. Maka dari itu kita harus mengimani serta mempercayai bahwa segala sesuatu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ pula sebisa mungkin kita bisa memperjuangkan sesuatu dengan ikhtiar, doa serta usaha agar segala hikmah-hikmah dari pembelajaran qada dan qadar ini dapat kita rasakan. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih.